Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Kiki pada pembelajaran penguatan matematika. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan cacah, tetapi pada bagian penjumlahan bilangan cacah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi. Ya, langsung masuk materi. Nah, di sini ada penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, di sini ada contoh yaitu 1125 ditambah 1143. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita bisa dihitung dengan cara bersusun panjang maupun dengan cara bersusun pendek. Jadi, kemarin kita di kelas 2 sudah belajar hitungan jumlah ratusan, sekarang kita menginjak ke ribuan ya. Sebentar. Nah, di sini, ini cara yang bersusun pendek. Nah, di sini ada informasinya yaitu saat melakukan operasi penjumlahan maupun pengurangan dengan cara bersusun, perhatikan nilai bilangannya, nilai tempat bilangannya ya. Letak dari bilangan itu sendiri dengan nilai tempat harus sejajar ya. Harus sejajar yang sama. Nah, ini di sini bisa kalian lihat, letakkan bilangan dengan nilai tempat yang sama itu harus sejajar. Jadi kalau misalnya nilainya satuan juga harus tetap satuan, puluhan harus lurus dengan puluhan ya. Kemudian jumlahkan bilangan sesuai nilai tempatnya ya. Sekarang di sini jumlahnya di sini. Nah, satuan dengan satuan. Satuan dan satuan berapa satuannya? Itu ada 5 dan 3. Langsung saja ya, 5 dan 3 itu hasilnya 8. Jadi 8 langsung kita tulis di sini. Kemudian kita ke puluhan. Kepuluhannya 2 dan 4. Ya, 2 dan 4 berarti 2 ditambah 4 hasilnya 6. Ya, 6 langsung kita tulis di sini ya. Kemudian langsung kita ke ratusannya. Ratusannya ya. Kemudian nanti hasilnya 1 ditambah 1 adalah 2. Jadi 2 langsung kita tulis di sini. Dan terakhir kita ke ribuan. Nah, ribuannya yaitu sama 2-nya kita tulis sini. Ingat, untuk cara bersusun pendek kita hitungnya juga harus dari belakang. Dari satuan terlebih dahulu ya. Menghitung apapun, entah itu penjumlahan, entah itu pengurangan, harus dihitung dari belakang, dari bagian satuannya. Tidak boleh dari ribuannya terlebih dahulu, tetapi harus dari satuannya. Kenapa? Karena kalau kita menghitung dari ribuannya, kita nanti kalau misalnya di sini ada yang jumlahnya lebih, maka kita akan kesulitan untuk memindahnya ke depan. Nanti kita bekerja 2 kali. Nah, jadi hasilnya 1125 ditambah 1143 itu adalah 2268. Nah, ini dengan cara bersusun. Nah, di sini ada informasi lagi. Cara bersusun panjang itu dilakukan dengan menguraikan setiap bilangan ke dalam bentuk panjang terlebih dahulu. Maksudnya dipisah-pisah dulu. Nah, untuk 1000, nah di sini 1000 saja. Untuk yang 100 ditulis di sini. Untuk 20 kita tulis di sini, dan yang terakhir 5. Nah, kita tulis 5 bagi satuannya. Kemudian untuk yang 1143 kita hitung. Ya, jabarkan di sini 1000. Untuk ratusannya ada 100, untuk puluhannya ada 40, dan untuk satuannya ada 3. Jadi kita jumlahkan dari belakang dulu. Dari satuannya maksudnya itu 5 ditambah 3 hasilnya 8. 20 ditambah 40 hasilnya adalah 60. 100 ditambah 100 hasilnya 200. 1000 ditambah 1000 hasilnya adalah 2000. Jadi jika di total itu hasilnya adalah 2268. Jadi itu adalah hasilnya tetap sama walaupun caranya berbeda, tetapi hasil yang didapat itu sama. Nah, itu hasilnya sama kan? 2268. Nah, penjumlah di sini yang
B itu penjumlahan dengan menyimpan. Nanti kan kita langsung menghitung. Nah, ini pakai rumus menyimpan. Nah, caranya sama, itu bisa dengan cara panjang maupun cara pendek. Nah, di sini ada soal yang berbeda. Itu ada 1354 ditambah 1228. Nah, di sini ada cara bersusun pendek. Nah, ini kita yang langkah pertama, jumlahkan angka tempat satuannya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 4 dan 8. Itu kan tidak bisa kalau langsung bisa dihitung, tapi kan kita pakai menyimpan. Nah, sini satuan ditambah satuan itu ada 4 ditambah 8 12. Ya, ingat 12 toh. Nah, kalau sudah 12, kemudian ini tulis 2 di tempat satuannya. Jadi 2-nya tulis ini 2. Kemudian kan untuk puluhannya kita tidak mungkin nulis 1 di sini, kan tidak mungkin. Jadi kita simpan di atas ini di bagian puluhan. Setelah itu baru kita jumlahkan. 1 ditambah 5 itu 6. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, ini tempat puluhannya. Tempat puluhannya. Nah, di sini puluhan ditambah puluhan kan 7. 5 ditambah 2 kan 7 untuk puluhannya. Kemudian, nah, tambahkan hasil yang satu tadi, satu puluhannya di atas ini tadi, dengan 7 angka sebenarnya. Kemudian, hasilnya ada 8, langsung ditulis di tempat puluhan ini. Kemudian lanjut, kita hitung ke tempat ratusannya ya. Di sini ratusannya, nah, ratusannya adalah angka 3 dan 2. Langsung kita jumlahkan. Nah, ratusan ditambah ratusan itu sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya itu adalah 5. Jadi tulis angka 5 itu di bagian ratusan. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini adalah pada nilai ribuannya. Kan sudah ditemukan, satuan sudah, puluhan sudah, ratusan sudah. Berarti sekarang kita ke ribuannya. Ya, ribuan ditambah ribuan sama dengan, dilihat angkanya dulu, ternyata 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti langsung saja tulis 2 itu di bagian sini. Nah, jadi hasilnya dari 1354 ditambah 1228 itu hasilnya adalah 2582. Nah, di sini ada cara panjang, sama kita jabarkan. Itu kita langsung jumlahkan. Nah, 1350 dan satuannya adalah 4. Kemudian yang bawahnya itu 1000. Untuk ratusannya 200, untuk puluhannya adalah 20 dan satuannya adalah 8. Jadi langsung kita jumlahkan. Nah, 200, 500, di sini 70. Nah, dari sini ada 12. Nah, di sini 200, nanti di sini. Nah, di sini kan coba kalian perhatikan, di sini angka 12. Kan ada dua nilai tempat, ya, ada nilai puluhan yaitu 1 dan ada nilai satuan 2. Nah, perlu diingat, berarti langkah yang harus dilakukan adalah, nah, coba diperhatikan, maka harus diuraikan menjadi 10 ditambah 2. Jadi harus dipisah terlebih dahulu, yaitu jadi 10. Nah, 10-nya langsung kita pindah ke nilai tempat puluhan. Kemudian satuannya adalah 2. Ingat, di sini karena ada 2 nilai tempat yaitu puluhan dan satuan, maka harus kita lakukan adalah kita uraikan. Kita pisahkan antara puluhannya, kemudian kita pisahkan antara satuannya. Jadi untuk hasilnya adalah 2500, kemudian 70 ditambah 10 adalah 80 dan satuannya adalah 2. Nah, jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 2582. Jadi hasilnya tetap sama ya, tetap 2582. Seperti itu. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang penjumlahan pada bilangan cacah yang sudah menginjak nilai ribuan. Jadi langkah yang pertama harus kalian lakukan, kalian lihat dulu, hitungnya harus dari belakang untuk mempermudah kalian menghitung. Nah, kemudian hitungnya harus lewat satuan terlebih dahulu. Ya, lewat satuan terlebih dahulu akan memudahnya. Kemudian jika pakai cara hitungan panjang harus kalian jabarkan, kalian pisah-pisah antara ribuan sendiri, ratusan sendiri, puluhan sendiri, dan satuan sendiri. Nah,
Jika pada satuan itu terdapat, nah jadi kalau misalnya nilai tempatnya itu ada dua, seperti nilai puluhan dan satuannya, maka yang harus kita lakukan kita uraikan. Ya, setelah kita uraikan, baru kita letakkan di tempat sesuai nilai tempatnya. Jadi kalau satuan ya diletakkan di satuan, puluhan ditambahkan dengan puluhan yang ada di depannya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya ke Bu Kiki. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.